Yang kami hormati Pak Agus dan rekan-rekan semua, saya nggak nyebut satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan yang kemarin malam, sebagaimana yang diarahkan oleh Pak Agus dari BKBRI. Kita hari ini ingin mendalami tentang laporan keuangan koperasi. Nah, di sini judulnya penyusunan modal dan biaya berjati diri koperasi. Maksudnya begini Bapak-bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan. Kalau kita membuat laporan keuangan, itu sebetulnya kita membuat laporan berapa modal kita dan berapa biaya yang dikeluarkan. Dari situ modal dikurangi biaya menjadi sisa hasil usaha, itu aja, sederhana sebetulnya. Dan itu sudah panjenengan lakukan semua. Hanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, khususnya di kalangan PKPRI kita ini, kita itu mungkin tidak perlu sakit hati atau tidak perlu ngeresulo kalau kita dikatakan laporan keuangan kita itu sebetulnya produk kacau. Kita nggak usah sakit hati, memang itu kita lakukan. Buktinya apa? Kita itu di laporan keuangan kita ini kan ada catatan sistemnya akuntansi yang dipakai SHK etap, kan itu Pak. Semua laporan keuangan koperasi kan SHK etap. Tapi itu ternyata hanya tulisan SHK etap, prinsipnya nggak kita lakukan. Nah, ini yang harus kita betulkan. Nah, kita nggak bisa mencari siapa yang salah. Kalau mencari siapa yang salah lah, ya nggak selesai-selesai gitu. Memang hari ini apa yang kita lakukan itu seakan-akan itu sudah benar. 30 tahun lamanya kita melakukan semacam itu, mongko itu salah kaprah gitu, dianggap benar karena nggak ada yang pernah ngoreksi, akhirnya walaupun salah kaprah itu sebuah kebenaran. Mongko sebetulnya kalau kita ingin SHK etap yang betul, laporan kita memang harus dikoreksi Bapak. Salah satu koreksi yang utama yaitu seperti kita sampaikan kemarin bahwa laporan keuangan itu kan sebetulnya tadi ini mencatat modal dan biaya. Ketika kita melakukan usaha apapun yang kemarin malam kita diskusikan, ini apa semua yang rawuh kemarin malam di Zoom meeting? Ya, lagi. Nah, di sana kemarin kita ingin sampaikan bahwa hari ini kita ini diluruskan sebetulnya oleh PP7. PP7 itu meluruskan kita. Kita matur nuwun hadirnya PP7 itu. Ketika di sana disebutkan dalam PP7 bahwa transaksi koperasi itu ada dua, pelayanan dan bisnis. Itu kita diluruskan. Karena selama ini kita nggak jelas. Laporan keuangan kita itu loh nggak jelas. Laporan keuangan kita itu laporan keuangan transaksi pelayanan, apa laporan keuangan transaksi bisnis, nggak jelas. Nah, bisnis itu adalah transaksi dua pihak. Kita sudah paham semua. Transaksi bisnis itu adalah transaksi dua pihak. Wujudnya adalah transaksi perdagangan jual beli barang dan jasa, lalu berhitung untung dan rugi. Selama ini di laporan kita, yang laporan keuangan kita itu yang kita laporkan itu nggak jelas. Ini laporan keuangan transaksi bisnis atau laporan transaksi pelayanan gitu. Contohnya saja di USP. USP itu sudah diluruskan dengan PP7 bahwa USP itu unit simpan pinjam itu adalah usaha koperasi yang melibatkan diri kita sendiri. Dari, oleh, dan untuk. USP itu sudah diluruskan, unit simpan pinjam itu
sebetulnya tidak boleh melayani bukan anggota. Walaupun di lapangan ada juga USB yang melayani bukan anggota. Di sini ada nggak Pak di Mojokerto ini unit simpan pinjam yang melayani bukan anggotanya? Nggak usah dijawab Pak. Yang penting jangan ada dusta di antara kita. Banyak sudah. Nanti kalau dijawab, kono wes ora mari-mari ya. Tapi yang penting jangan ada dusta di antara kita. Dan kita ingin KPRI itu janganlah melakukan USP yang tidak berjati diri. Jadi KPRI ketika melaksanakan unit simpan pinjam yang dilayani siapa sebetulnya? Anggotanya sendiri. Korban, ada korban Bu di sini? Oh di bawah, Din ada 2. Korban pun sebetulnya ketika unit simpan pinjam itu melayani dirinya sendiri. Nah, melayani dirinya sendiri itu ada sesuatu yang harus diluruskan. Nah, saya ingin sampaikan atau mungkin lewat paparan ini saya ingin sampaikan kalau misalnya unit simpan pinjam itu hanya transaksi pelayanan untuk kan gitu Pak. Nah, semua transaksi itu harus punya modal enggak Pak? Harus. Setiap transaksi usaha itu harus punya modal. Modalnya itu ada 2. Kemarin kita sudah diskusikan. Modal tetap dan modal lancar atau modal kerja. Modal tetap itu misalnya USP. Modal tetapnya apa Bu? Modal usahanya. Kalau kita melakukan kegiatan unit simpan pinjam, kita melakukan kegiatan simpan pinjam di antara kita harus punya modal tetap atau modal usahanya. Apa modal usahanya? Ya duit toh, duit. Lah kita mau simpan pinjam kan disimpan pinjam kan duit. Jadi modal utamanya harus punya duit. Nah, duitnya dari mana, Pak? Dari anggota. Dicatat sebagai apa, Bu? Simpanan. Simpanan apa itu? Kalau untuk modal? Ya, simpanan wajib dan simpanan pokok. Nah, itu yang simpanan yang terkait dengan modal koperasi pada unit simpan pinjam. Modal tetapnya itu. Apa boleh ditambah yang lain? Boleh, mungkin simpanan apa sepanjang itu disepakati bersama-sama, itu dimasukkan di ekuitas, di modal sendiri kan itu Pak. Nah, sekarang saya ingin sampaikan, kalau kita sudah punya modal tetap yang namanya duit di unit simpan pinjam, supaya kita bisa melakukan kegiatan, apakah cukup hanya duit itu aja? Kita butuh biaya untuk mengoperasionalkan enggak? Butuh kan? Jadi ketika kita unit simpan pinjam, selain kita punya modal tetap yang namanya duit yang dicatat simpanan pokok simpanan wajib, ketika melakukan kegiatan kita kan butuh biaya, butuh modal lagi. Nah, yaitu yang disebut modal kerja. Jadi modal kerja itu modal yang kita kumpulkan untuk membiayai, mengoperasionalkan agar modal tetapnya ini bisa jalan. Misalnya contohnya kita punya gedung, kita mengadakan unit usaha persewaan gedung. Berarti modal tetapnya apa? Gedung kan Bu? Gedung dengan peralatannya ini, ada listriknya dan lain-lain. Nah, kalau hanya gedung aja apa jalan? Gedung ini kan perlu dirawat, harus dioperasionalkan, dirawat, ada pegawainya, ada kalau rusak gedung temboknya harus diperbaiki. Kalau misalnya catnya sudah jelek harus diperbaiki lagi. Kalau ada lampunya listriknya yang mati harus diganti kan gitu. Lah, untuk mengoperasionalkan itu kita butuh modal. Namanya modal kerja. Nah, sekarang ke unit simpan pinjam. Modal kerja dan modal tetap itu ketika unit simpan pinjam itu hanya melayani anggotanya saja, tidak bertransaksi dengan orang lain. Yang menyiapkan modal kerja dan modal tetap siapa? Iya kita sendiri kan
Nah, sekarang kalau itu modal kerjanya itu dari kita sendiri, nah saya ingin ingatkan, nanti saya ulangi lagi di sini, kita itu kan pakai SKITAP Pak, ya kan? Di SKITAP sana disebutkan bukunya semacam ini. Kalau beli memang agak sulit Pak, karena tidak semua pasaran, tetapi saya mohon bisa dimasukkan di grup sebentar ya, karena grup ada rahasianya kan, wong liya kan ralen delok. Ya enggak apa-apa. Saya masukkan, setelah saya di grup saya akan share downloadkan ini. Ini bisa di-download. Saya punya downloadannya, bisa dibaca. Panjenengan kan SKITAP Pak. Sudah pernah mau SKITAP segini Pak? Belum. Belum. Nah, tapi kita mengakui dalam laporan kita memakai sistem akuntansinya SKITAP, tapi kita tidak pernah membaca. Nah, karena itu kalau ada yang nyoroti laporan keuangan koperasi khususnya KPRI itu amburadul, ya kita nggak boleh sakit hati, memang patahnya yang ngono, ya kan? Nah, di SKITAP ini salah satu yang disebutkan di kinerja keuangannya, nanti saya share Bu downloadnya, nah, bahwa di SKITAP itu menyebutkan bahwa yang namanya penghasilan itu tidak yang berasal dari penanam modal. Penanam modal koperasi siapa? Anggota. Berarti kalau ada setoran anggota terus diakui sebagai penghasilan, melanggar prinsip akuntansi enggak? Melanggar. Tapi kita lakukan, ya kan? Iya, KPRI itu kan dari anggota itu, unit simpan pinjam itu kan ada dua setorannya, setoran pokok dan tambahan lagi yang namanya bunga jasa kan gitu. Kalau saya ngangsur itu kan satu simpan pokok itu betul, terus bayar lagi bunga jasa. Nah, bunga dan jasa itu dipakai untuk apa sebetulnya? Untuk modal kerja kan, untuk ini kan untuk biaya toh. Nah, tapi itu sebetulnya bukan penghasilan, kita akui sekarang sebagai penghasilan. Sebetulnya bukan. Tapi itu terjadi 30 tahun, Pak. Salah kaprah karena nggak ada yang koreksi, itu menjadi sebuah kebenaran. Jadi ketika ada simpan pinjam, anggota pinjam dia ngangsur. Ngangsurnya yang pertama angsuran pokoknya. Terus ditambahi lagi atau ada yang jasa. Tujuannya itu untuk apa? Untuk pembiayaan kan gitu. Nek turah dibalekne. Nah, kan itu Pak. Kan sederhana saja sebetulnya. Nah, tapi itu sebetulnya tidak pernah diakui sebagai penghasilan kalau di SKITAP ini. Tapi kita akui sebagai penghasilan, terus dicatat di laporan laba rugi. Terus teman-teman pajak membaca laporan panjenengan, oh penghasilannya sekian, berarti tak pajeki sekian. Sekarang tidak 0,5% tapi 11%. Panjenengan bengok-bengok, loh duitku dewe. Saya nggak bilani teman pajak. Yang salah siapa? Bahwa itu penghasilan. Yang membukukan itu penghasilan itu siapa? Nah, gitu. Terus nek wis panjenengan akui penghasilan, terus dipajeki, panjenengan nggak boleh bengok-bengok. Jadi yang salah siapa? Kita. Nah, mari kita luruskan dengan laporan pembukuan yang berjati di diri. Itu ceritanya, sederhana sebetulnya. Lebih apa tidak dicatat? Ya tetap dicatat. Tetapi itu dicatat modal kerja itu tetap harus dicatat, tapi bukan penghasilan. Lalu dicatat sebagai apa? Nah, catat sebagai simpanan kan? Kan yang dari anggota itu semua yang dari anggota yang boleh diminta kembali itu akuntansi kita mengajarkan sebagai simpanan. Apapun semua yang disetor anggota sebagai pemilik kepada koperasinya, baik itu untuk modal tetap maupun modal kerja, itu kan kalau ada apa-apa kan boleh diminta kembali kan itu Pak. Nah, semua yang boleh diminta kembali itu adalah simpanan kita. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan unit simpan pinjam yang dari oleh dan untuk tidak berhubungan dengan orang lain, berarti modal tetapnya
saka awake dhewe, modal kerjanya juga dari kita sendiri. Lah, dari untuk modal kita sendiri itu selama ini kita catat yang untuk biaya itu dianggap penghasilan. Monggo kalau SHK tidak ada penghasilan, tidak ada ceritanya penghasilan dari diri sendiri. Kemarin kita sudah diskusikan kemarin malam. Tukang becak ya, yang mengkayuh becak sampai keringetan itu penghasilannya dari mana? Dari diri sendiri atau dari penumpangnya? Nah, bakul bakso yang kemarin kita ceritakan itu dapat penghasilan dari mana? Dari pembelinya atau dari ini? Nah, tidak dari pemiliknya kan Bu? Di bank itu penghasilan bank itu dari pemiliknya atau dari nasabah? Nah, kalau koperasi penghasilan itu dari pemiliknya atau dari luar? Dari pemiliknya sekarang, ya kan? Salah apa benar itu? Nah, enggak nalar sebetulnya, enggak nalar, enggak ada penghasilan itu dari diri sendiri. Kalau misalnya penghasilan dari diri sendiri harus dicatat penghasilan, uang bank itu loh bengok-bengok Pak. Orang bank yang kaya-kaya itu modalnya kan gede di start, itu semua diakui sebagai penghasilan bank, dipajeki, oh bengok-bengok, oh duit-duitku dewe kok. Nah, tapi koperasi itu baik hati, gitu. Perkara salah aku nggak ngerti, tapi apik omongnya, gitu. Nah, duit dewe, dipajek-pajeki dewe, gitu. Tapi nek kakean terus sulo, jadi ra ikhlas ya tenane. Nah, kan gitu Bapak. Nah ini yang kita lakukan di KPRI, saya juga orang KPRI, podo wae, itu kita lakukan. Tetapi saya 6 tahun sudah merubah itu. Ini ada Pak Prawito dan Pak San, beliau ini 6 tahun sudah melakukan itu dan tidak ada masalah. Wah kok seneni wong pajak? Loh di seneni wong pajak itu kita lihat. Ketika laporan panjenengan betul atau enggak. Nah laporan panjenengan betul atau betul ya disalahnya apa? Orang pajak itu juga memakai ini sama Bu, ini dipakai BPR juga pakai ini. Toko-toko yang belum go public pakai ini. Di sini disebutkan bahwa yang namanya penghasilan tidak dari penanam modalnya, kecuali koperasi. Koperasi nggak ya do dewe, nggak apa-apa. Jadi golek penghasilan saka awake dewe, cari untung dari dirinya sendiri. Monggo iku ora nalar. Tapi ya dilakoni 20 tahun Bapak. Nah, iya, nah baik, sekarang itu sudah selesai. Sekarang bagaimana kita membuat praktek laporan pembukuannya. Nah untuk ini saya ingin sampaikan sedikit paparan, monggo Mas Ibit. Nah, jadi ini paparan ini nanti saya sudah selewat Pak Agus, mungkin di-share ke Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mari kita diskusikan dulu sebentar. Lanjut Mas Ibit. Nah, terus lanjut. Nah, laporan keuangan itu Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, itu sebetulnya sederhana. Kegiatan real kasat mata dalam rangka membuat laporan keuangan koperasi itu sebetulnya sederhana. Kegiatannya hanya 3, mencatat, mengakui, dan mengungkapkan. Mencatat, mengakui dan mengungkapkan. Apa yang dicatat, apa yang diakui dan diungkapkan adalah kas masuk dan kas keluar. Sederhana, itu kan kita lakukan sekarang Bu. Nah, kas masuk dari mana? Dari anggota dan dari bukan anggota. Kas keluar untuk siapa? Untuk anggota dan bukan anggota. Hanya itu sederhananya. Hanya sekarang ketika kas masuk dari anggota, kita harus akui sebagai apa? Itu yang harus diluruskan. Nah, panjenengan dari KPRI mana Pak? Kopkar? Oh yang ke Blitar kemarin. Oh ya. Jadi penghasilan koperasi panjenengan ada enggak yang dari anggota? Pasti dari anggota. Salah atau betul itu sebenarnya? Salah. Asli gitu, salah. Nah baik, jadi ini intinya ini. Lanjut Mas Yupit. Nah sekarang langkah-langkah membuat laporan keuangan itu yang pertama sudah kita lakukan juga, yaitu pertama rekening kewajiban, rekening modal sendiri, rekening sumber pembiayaan dari anggota, rekening sumber
pembiayaan dari bukan anggota, rekening biaya untuk membiayai transaksi pelayanan, dan rekening biaya untuk membiayai transaksi bisnis. Rekening untuk menghitung akhir usaha, yaitu sisa hasil usaha dan saldo titipan biaya. Ini sebetulnya rekeningnya. Jadi di laporan keuangan kita itu sebetulnya ada prinsip ketika ada uang masuk, ada uang keluar, itu harus diakui dalam 5 kamar minimal. Kamar yang pertama diakui sebagai aset. Nah, uang masuk, uang keluar itu yang pertama harus diakui sebagai aset. Kalau di KPRI, uang masuk yang diakui sebagai aset itu apa ceritanya? Apa kira-kira yang sekarang kita lakukan? Uang masuk dari anggota, uang masuk, uang keluar, yang di PKPRI, yang di KPRI yang kita lakukan sekarang itu, yang aset itu rekeningnya apa biasanya, Pak? Angsuran anggota, apalagi apa Bapak? Setoran simpanan. Setoran simpanan itu diakui sebagai aset atau diakui sebagai modal? Modal. Jadi bukan aset kan? Nah, yang dicatat sebagai aset apa? Uang masuk, misalnya kita ngumpulkan bareng-bareng duit anggota, terus membeli gedung. Nah itu aset, dicatat di aset, kan itu. Nah, terus ada lagi kewajiban di pembukuan kita di KPRI dan Koban, ini ada 2 ini, yang diakui sebagai kewajiban apa? Apa? Uang masuk, uang keluar di KPRI yang diakui sebagai kewajiban itu apa rekeningnya sekarang? Apa? Dana pendidikan, ada simpanan, nah itu aset. Terus ada rekening modal sendiri atau ekuitas. Di KPRI, kas masuk, kas keluar yang diakui sebagai modal sendiri itu apa rekeningnya? Yang kita praktekkan hari ini. Simpanan wajib dan simpanan pokok, tapi ada lagi mungkin simpanan yang lain monggo. Nah, itu. Terus sekarang ketika aset, kewajiban dan modal sendiri sudah kita buat, ini laporannya di mana? Di laba rugi atau di neraca? Di neraca atau laba rugi? Kok ragu-ragu Ibu? Neraca atau laba rugi? Neraca. Nah, sekarang ada lagi yang saya sampaikan tadi. Kita itu membutuhkan modal kerja untuk membiayai kegiatan kita. Modal kerja kita itu berasal dari mana ketika USP? Dari mana, Bu? Ya dari diri sendiri kan? Nah, selama ini untuk membiayai USP itu yang setoran anggota, panjenengan buat rekeningnya sebagai apa? Rekening apa? Loh, gini, saya ingin jelaskan. Kita kan butuh modal tetap dan modal kerja. Modal tetap sudah oke, sekarang modal kerja. Modal kerja itu modal untuk membiayai kegiatan kita. Nah, karena USP itu hanya dari, oleh, dan untuk, berarti sumber pembiayanya dari mana? Kan dari diri sendiri. Nah, dari diri sendiri untuk membiayai kegiatan USP itu sekarang di rekeningnya panjenengan catat sebagai rekening apa? Penghasilan. Mosok biaya. Yang untuk membiayai apa? USP itu kan juga dari anggota. Setoran anggota untuk membiayai USP ini sekarang rekeningnya di tempat panjenengan sebagai pendapatan, rekening penghasilan. Betul atau salah? Salah. Tapi itu kita lakukan kan? Nah, monggo didandani lagi. Jadi yang dari anggota itu Bapak untuk membiayai itu bukan penghasilan, karena tidak ada penghasilan dari diri sendiri. Loh kok ngono? Ya memang koperasi itu aneh. Di luar koperasi
badan usaha di luar koperasi itu hanya melakukan transaksi bisnis, transaksi untuk melayani konsumennya. Kalau di koperasi itu ada dua, melayani dirinya sendiri dan melayani orang lain. Melayani diri sendiri itu yang disebut transaksi pelayanan. Yang di melayani bukan anggota namanya transaksi bisnis. Nah, laporan kita apa? Sudah memisahkan itu dengan jelas? Belum. Bagaimana kita sepakat untuk memperbaiki diri? Nah, gitu Pak. Harus itu Pak. Siapa yang akan memperbaiki kalau bukan kita sendiri? Dari anggota, dari pemilik diakui sebagai penghasilan, terus dipajeki, bengong-bengong. Nah, saya nggak bilani teman pajak itu menerima laporan panjenengan. Beliau itu melihat di laporan laba rugi ada penghasilan sekian, pajak sakmene ya wis. Loh Pak, iku duitku dewe. Loh sapa ngerti duitmu dewe? Nah, saya ngerti laporannya itu kan penghasilan. Koperasi kan tidak, teman-teman pajak kan tidak melihat penghasilan itu dari dirinya sendiri atau enggak ngerti. Ya, laporannya ngono tak pajeki. Nah sekarang kita perbaiki, ya. Kita nggak bisa menyalahkan teman-teman pajak karena kesalahan itu tidak pada teman-teman pajak tapi pada diri kita sendiri. Yang membukukan dari pemilik sebagai penghasilan itu siapa? Kan kita. Mongko nggak umum dari pemilik itu penghasilan di mana-mana Pak. Kemarin malam kita ada diskusi di mana-mana. Gak ceritane penghasilan itu dari diri sendiri. Tidak ada penghasilan itu dari sak bawah masukkan sak atas. Kalau sak atasnya penuh dilebokne peci misalnya, nggak ada. Namanya penghasilan itu pasti dari orang luar. KBRI panjenengan pegawai negeri kan Pak? PN, ASN juga kan dapat penghasilan, dapat gaji. Nah gajinya dari mana? Dari sak belakang ke sak depan atau dari luar? Nah kan dari luar maksudnya kan gitu. Kalau panjenengan punya simpanan, ini contoh. Ketika kita beli mobil itu sumbernya ada dua. Dari penghasilan kan boleh toh, tapi mungkin dari simpanan kita. Kita nggak punya penghasilan, kalau pun simpanannya sendiri banyak kan bisa beli mobil. Nah, yang dipajeki simpanan atau penghasilan? Penghasilan. Tidak ada simpanan dipajeki Bu. Simpanan itu tidak ada ceritanya simpanan dipajeki. Simpanan itu ketika diubengne oleh penghasilannya sing dipajeki. Atau kita punya simpanan di bank itu tidak ada pajak, tapi ketika bank diwenehi bungane iku yang dipajeki. Nah ini yang harus kita tahukan. Nah lanjut, ini sudah sekarang rekening biaya, ini ada rekening, lalu ada rekening menghitung akhir usaha yang namanya SHU saldo simpanan. Sekarang saya ingin tanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita punya ilmu yang sama. Di undang-undang yang disamakan, yang dinamakan SHU itu apa? Ngitungnya gimana di undang-undang? Pendapatan dikurangi biaya kan gitu, undang-undang. Yang disebut pendapatan itu dari luar atau dari dalam? Nah dari luar kan? Nah, seharusnya. Tapi kita lakukan dari dalam supaya ben duwe SHU, era duwe SHU, engko diseneni karo dinas koperasi, peringkat kesehatannya turun, itu sesuatu yang salah kaprah. Pendapatan itu di mana-mana dari luar. Enggak ada ceritanya pendapatan dari kantongnya sendiri. Coba para pemilik bank ketika dia menyetor modalnya untuk biaya banknya, terus diakui sebagai penghasilan bank, dipajaki bengok-bengok Pak, bank itu, duitku dewe dipajaki. Tetapi ketika pemilik bank itu setor modalnya disilene wong mendapatkan laba, lah itu yang dipajaki, modal dia nggak pernah dipajaki. Nah kalau dikatakan penghasilan ya harus dipajaki.
toko itu penghasilannya dari pembelinya, Pak. Tetapi apa pemilik toko tidak mengeluarkan duit, tetap mengeluarkan duit. Barang dagangan, gaya gedungnya, ya kan itu. Nah, yang dari pemilik itu bukan penghasilan toko, itu modal tetap kita, modal kerja kita. Nah, kapan toko itu mendapat penghasilan? Ketika tokonya, modal kerjanya sudah siap, modal tetapnya sudah dapat untuk melayani pembeli, yang dari pembeli ini baru diakui sebagai penghasilan, bukan dari pemiliknya. Kecuali koperasi. Koperasi itu cari penghasilan dari dirinya sendiri. Koperasi itu mencari untung dari dirinya sendiri. Mongko nggak masuk akal. Kemarin malam sudah saya sampaikan, tidak masuk akal koperasi itu mencari untung dari pemiliknya. Ya, panjen kan mengatakan SHU KPRI mana? Katakanlah KPRI A. KPRI mana, Bu? Giat Bangsal. Nah, KPRI Giat Bangsal, SHU-nya ditulis, saya dapat penghasilan sekian, SHU sekian, katakanlah 100 juta, terus dilihat penghasilannya 100 juta dari mana? Dari penghasilan dikurangi biaya, katakanlah penghasilannya 200, biayanya 100, jadi SHU-nya 100, wah hebat. Tetapi yang namanya penghasilan itu dilihat dari mana itu? Dari luar atau dari dirinya sendiri? Nah, wis kleru meneh. Lah kalau misalnya USP itu tidak melayani bukan anggota, nggak punya penghasilan, apa nggak buat laporan laba rugi? Buat nggak? Tetap buat, tetapi pendapatannya nihil. Nah, sungkan karo dinas nek pendapatannya nihil. Soko anggota gede-gede ini dadene penghasilan. Nah, bareng kena pajak bengok. Itu. Oke, lanjut. Langkah kedua itu melakukan, pertama laporan pembukuan itu kita harus membuat data awal atau neraca awal, kan itu semua, gitu kan. Yang kedua setelah itu mencatat kas masuk dari anggota maupun dari bukan anggota, mencatat mengakui kas keluar dari anggota maupun dari bukan anggota, mencatat mengakui pemindahan pos arus kas masuk dan arus kas keluar ketika terjadi kesalahan. Jadi yang pertama kita harus buat saldo awal atau neraca awal. Setelah itu mencatat perjalanan di neraca mutasi. Di sini yang kita harus hati-hati. Ketika ada uang masuk, kita harus lihat itu dari anggota atau tidak. Kalau tidak dari anggota, itu mungkin penghasilan. Kalau dari anggota tidak pernah dicatat sebagai penghasilan. Apa enggak dicatat? Tetap dicatat. Nah, yang dari anggota itu dipakai untuk apa? Untuk modal atau untuk pembiayaan. Nah, kalau pembiayaan namanya simpanan untuk pembiayaan. Nah, kalau kita membiayai, dari mana duitnya? Kan dari diri kita. Apa boleh enggak kita punya simpanan untuk membiayai? Boleh enggak? Boleh toh. Lalu ada dia penghasilan, terus bimbingannya dari mana? Dari duitnya dewe, dari simpanan sendiri, kan gitu kan. Sederhana sebetulnya. Misalnya, ya untuk biayaan kok, duitnya dari mana? Dari sendiri. Nah, dari anggota kan? Nah, untuk gedung dan lain-lain itu harus ada biaya. Biayanya dari mana? Dari anggota, ya kan? Nah, dari anggota ini ketika itu setor duit untuk biaya itu diakui sebagai penghasilan apa sebagai simpanan? Sebetulnya sebagai simpanan. Tapi dipakai untuk pembiayaan, rekeningnya jenenge simpanan pembiayaan. Jadi kita nyimpan untuk membiayai bareng-bareng. Itulah koperasi. Nah, itu Ibu dan Bapak. Jadi ini ketika koperasi itu hanya melayani diri sendiri, ada keuntungan enggak? Enggak ada. Makanya tidak ada ceritanya. Oh, dari kita, oleh kita, dari kita kok mencari keuntungan. Jadi kalau mencari keuntungan dari mana itu? Ya dari kita sendiri kan.
Kalau kita kepengen untung, berarti dari mana? Wong kita itu hanya bertransaksi dengan diri kita sendiri. Nah, kalau kita itu hanya transaksi dengan diri sendiri, terus pengen untung, berarti untungnya dari mana? Ya kan dari diri sendiri. Itu yang nggak wajar, itu yang nggak nalar mencari untung dari diri sendiri. Nah, kalau begitu, terus piye pembukuannya? Kalau nggak punya SHU, ya akhir tahun RAT, terus apa sih dibagi? Kan gitu lah itu. Nah, begini Ibu, ketika kita melakukan usaha bareng-bareng, kita kan butuh biaya. Biayanya dari mana? Dari anggota, karena dari oleh dan untuk. Dari biaya dari anggota. Setelah dari anggota ini biaya itu pakai untuk pembiayaan. Untuk membiayai siapa? Untuk membiayai diri sendiri. Jadi simpanan pembiayaan yang dikumpulkan dipakai untuk membiayai diri sendiri. Ada sisanya enggak? Nah, yang dibagi akhir tahun sisanya itu bukan SHU. Dari mana panjang dapat SHU yang tidak punya penghasilan? Nah, ini sesuatu yang salah, Bapak. Jadi yang akhir tahun yang ngono ora SHU, ya memang enggak ada SHU. Wong panjang ranti penghasilan. Lah kemudian enggak apa? Sing dibawa pulang sisa dari simpanan pembiayaan yang dikumpulkan tadi. Karena itu di sini laporannya ada dua. Akhir usaha itu laporan SHU, laba rugi, dan laporan saldo simpanan pembiayaan. Jadi yang dari anggota itu yang dipakai untuk yang setoran dari anggota itu kan ada dua gunanya. Pertama dipakai untuk modal tetap, ya kan? Simpanan pokok, simpanan wajib. Yang kedua dipakai untuk pembiayaan, untuk modal kerja. Tapi itu bukan penghasilan. Itu kita catat sebagai simpanan. Jadi kalau misalnya ini praktek 6 tahun di Pak Prawito. Ketika ada teman-teman pinjam, katakanlah pinjam 10.000, dia mengembalikan juga 10.000 kan gitu. Nah, selain itu dia juga setor lagi simpanan untuk biaya ini. Jadi yang disetor itu untuk pembiayaan, tidak diakui sebagai bunga atau sebagai jasa. ADW tiru-tiru bank. USP itu dianggap koyok bank karo nasabah. Mongko USP itu tidak bank dengan nasabah, tidak pemilik dengan orang lain, tapi USP itu ya dari kita sendiri. Duitnya saka ndi? Dari kita. Terus yang memakai siapa? Kita juga. Terus nek duitnya dhewe, tinggi dhewe, apa kita ingin mencari untung dari diri kita sendiri? Kan enggak. Itulah sampai muncul apa yang namanya kesan namanya koperasi itu riba. Tapi AKT nulung duitnya saka awake dhewe, sing gawe dhewe, ketinggal gawe duitnya dhewe harus bungani. Pengurus menetapkan bungani semene. Nek telah didenda, nek ra iso bayar, agunane tanahe disita. Lho itu bukan gerakan saling tolong menolong. Itu yang kita lakukan hari ini. Nyilih duitnya dhewe, bungani nek telah didenda. Wah. Nyapa didenda duitnya dhewe dipakai dhewe. Tetapi ketika kita memakai uang kita sendiri untuk bersama-sama, kita tetap butuh biaya. Rapat, nek ora nek ngene ya bengok-bengok gitu. Nah, mongko ini yang beli siapa sebetulnya? Kita sendiri. Dari mana? Dari simpanan kita apa dari penghasilan kita? Dari simpanan kita. Selama ini kita akui semuanya sebagai penghasilan. Sing salah sopo nggak ngerti. Ya kan? Sing salah sopo nggak ngerti. Sing salah ya wae dhewe kan gitu. Nah, lanjut. Nah ini lanjut terus. Nah ini di SHK etap di buku ini. Itu di bab kinerja keuangan disebutkan begini. Penghasilan adalah
kenaikan manfaat ekonomi, mungkin tidak jelas dari sana ya, tapi nanti bisa dibaca. Selama periode laporan bla 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 tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Jadi penghasilan itu tidak pernah dicatat yang berasal dari penanam modal. Di koperasi penanam modalnya siapa? Anggota. Jadi sebetulnya kalau kita konsekuen dengan SHK etap, karena di laporan keuangan kita yang disebutkan, laporan keuangan ini memakai sistem berprinsip pada SHK etap, tapi pelaksanaannya menyimpang dari SHK etap. Penghasilan soko awake dhewe dicatat. Nah, bukan. Ini yang harus diluruskan, Ibu. Piye carane? Ya kita membuat pembukuannya gimana. Jadi pembukuannya hanya sederhana sebetulnya. Pembukuan itu kan uang masuk, uang keluar kan itu aja. Uang masuk kemana? Uang masuk dari mana? Dari anggota dan dari bukan anggota. Yang dari anggota, uang masuk itu tidak pernah dicatat, diakui, diungkapkan sebagai penghasilan. Itu harus kita pegang. Seumpama saya anggota kritis ya Pak, lalu membaca laporan keuangan koperasi saya, usul, saran, opo piye, saya tidak mau menerima itu ada penghasilan dari anggota. Menurut SHK etap, menurut regulasi, penghasilan itu tidak pernah dari pemiliknya. Nah, ini kok diakui sebagai pemiliknya, saya nggak akan terima laporan ini, saya nggak bisa ngesahkan. Panjenengan harus jawab piye. Nah, anggota ini kritis ngono. Apa nyalane anggota? Nek nyalane anggota panjenengan dhewe oh pengurusnya goblok, ora ngerti kan gitu. Nah, untungnya anggotane enggak ngerti. Pengurusnya dhewe ya ora ngerti. Setuju dok. Padha ora ngertine sampe. Nah, dok wis terus digawa ning pajak. Ngasan dipajeki. Wah, bunga lho, pajak gede men. Saiki 11%. Bisa 0,5%, saya 0,5%, wah gede nih. Piye terus ngakali, piye carane supaya ngakali iki yang membuat runyam pembukuan kita, makanya pembukuan koperasi itu gak jelas. Iki pembukuan pelayanan apa bisnis gak jelas. Nek bingung ditoto-toto dewe. Akhirnya wedi karo pajak karena noto-noto itu sebetulnya tindak pidana itu. Nek diperiksa wedi. Nah kalau kita buat laporan apa adanya nyapa wedi. Wedi ku mergo ditoto-toto. Nah, supaya tetap jadi simpanan sebalene saka anggota dibagi loro. Sing siji sebagian berang persen dadekne simpanan. Sebagian didadekne penghasilan ben enek penghasilane. Iku akuntansi piye prinsipnya enggak jelas. Itu kita lakukan kan, Pak? Iya. Bukan panjenengan, aku dewe yang lakoni dhisik, tapi 6 tahun setelah itu saya nggak pernah lakoni. Jadi ketika kita membuat laporan pembukuan itu bukan kita mau menghindari pajak. Kalau membuat laporan pembukuan ditoto-toto itu menghindari pajak, nek konangan, salah. Tetapi kita membuat laporan keuangan itu yang benar, sesuai prinsip. Nah, nek sesuai prinsip berarti kalau USP nggak ada penghasilan, kita nggak bayar pajak. Ya memang nggak bayar pajak. Dari mana objek pajaknya? Kan nggak ada. Nah karena panjang takut, kok piye yo? Wis ditoto-toto wis simpanannya sebagian didadekne penghasilan dan ketok enek penghasilane. Itu yang tambah amburadul Bapak. Nggak jelas akuntansi kita itu. Katanya pakai SHK etap. Nah, ketika ada anggota yang kritis nggak mau menerima, saya mohon yang dari anggota sesuai undang-undang pajak, sesuai dengan SHK etap tidak dicatat sebagai penghasilan. Kalau tetap dicatat sebagai penghasilan, saya tidak setuju. Panjenengan jawab piye? Wah, kamu goblok orang ngerti pengurus pengalaman. Sing pengalaman luwih suwi tapi goblok luwih suwi pengurus. Untungnya anggotane orang ngerti, pengurusnya ya ora ngerti. Setuju dok, orang ngerti karepe.
Wes didum main dah. Nah kan gitu. Gitu Pak. Nah, monggo kita dandani sekarang. Nah, Pak San sudah, kalau sudah semua kita praktek ya. Oke. Nah, itulah Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi itu yang kita lakukan hari ini. Bagaimana kita mengatur. Loh, nek membetulkan gitu berarti tahun depan pajak kita bisa kurang kan gitu Pak. Biasanya bayar 1 juta kok ini meng 20. Bahkan mesti diperiksa. Ya nggak apa-apa diperiksa, tapi benar. Pembukuannya benar. Ini sudah kita lakukan Pak Prawito itu 6 tahun. Jauh sebelum ada PP7 wis melakukan. Karena memang yakin nggak ada cerita nih penghasilan itu soko uangnya sendiri Bapak. Dari sak bawah pindah sak dhuwur. Nek dhuwur bek dilebokne ning peci. Terus kondur, Pak aku di penghasilan. Oh, iki kayak ibuke, mengko duite dhewe. Nah, begitu kan? Baik. Ini SK etap, ya jelas. Nanti saya dimasukkan di grup, saya share ini. Lanjut Mas Ivi. Nah, sekarang pendapatan. Lanjut Mas Ivi, lanjut. Cabut, langsung mati cek. Lanjut. Nah, ini pemahaman terkait penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Undang-Undang Pajak yang terakhir Pak, Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang HPP di pasnya, ya. Saya nggak akan nulis tapi banyak saya atur aja. Itu disebutkan begini, penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Jadi pajak sendiri itu sudah memberi petunjuk pada kita. Penghasilan itu sesuatu yang diterima, tidak yang dimiliki. Yang diterima itu dari mana? Dari luar atau dari diri? Enggak, untuk koperasi, dari luar atau dari diri? Iso saka diri, iso saka luar. Pinter wong koperasi ini, tapi enggak cocok gitu. Penghasilan adalah ini bla 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 yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Ini sudah nalar Pak. Namanya penghasilan itu yang diterima. Tapi kalau di koperasi penghasilan itu diterima betul, saka ndi? Saka awake dhewe. Jadi kita mencari untung dari diri sendiri. Prinsip koperasi mengajarkan tidak masuk akal mencari untung dari diri sendiri. Kan begitu Bapak. Nah, oke. Menurut SK etap, menurut undang-undang perpajakannya, menurut SK etap penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi sama bla 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 yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Jadi sebetulnya ada benang merahnya sudah. Menurut standar akuntansi, penghasilan itu bukan dari penanam modal. Jadi kalau koperasi bukan dari anggota. Kalau menurut pajak, penghasilan koperasi itu yang diterima itu berarti dari luar. Nah, kapan koperasi menerima penghasilan dari luar? Kapan Pak? Ya, kapan kita? Kapan koperasi itu menerima sesuatu dari luar? Ketika melakukan transaksi bisnis. Ketika koperasi masih transaksi pelayanan, ya transaksinya tidak pernah menghasilkan objek pajak Pak. Objek pajak yang namanya penghasilan itu diterima dalam konteks transaksi bisnis. Nah, PP7 sudah meluruskan sekarang. Koperasi itu harus 2 laporannya, berbisnis dan berpelayanan. Nah, kalau belum berbisnis apa salah? Tidak. Karena undang-undang mengatakan koperasi itu yang paling utama melayani dirinya sendiri itu undang-undang. Usaha koperasi yang terutama di undang-undang Panjenengan Paos, mungkin redaksinya nggak sama, tapi intinya usaha yang utama koperasi itu melayani kebutuhan anggota. Iya enggak Pak?
Nah, melayani kebutuhan anggota itu berarti melayani diri sendiri. Di PP 7 disebut transaksi pelayanan. Tetapi harapannya ke depan koperasi itu jangan berkutat-kutik di dalam. Nek wis duitnya cukup, kemampuannya sudah cukup, melayani kebutuhan anggotanya sudah cukup, keluarlah. Nah, keluar ini melakukan transaksi bisnis. Karena koperasi kalau tidak keluar tidak pernah dikenal di masyarakat. Apa tuh koperasi nggak ngerti. Untuk itu kita harus keluar. Nah, undang-undang mengatakan kalau kita keluar itu berarti kita melakukan transaksi bisnis sama dengan pelaku usaha yang lain. Tetapi pelaku usaha yang lain tidak pernah melakukan transaksi pelayanan, tidak pernah melayani dirinya sendiri. Ini ciri khas koperasi. Ini yang membedakan koperasi dengan pelaku yang lain. Kalau koperasi melayani dirinya sendiri dan orang lain, kalau di luar koperasi itu hanya melayani orang lain. Ini bedanya, Ibu. Nah, ini SKIT. Nah, laporan panjenengan apa sudah menceritakan ini? Belum. Nah, sebentar lagi gitu. Yang lewat ya wis gak usah di misalnya ada yang coba ngerti yang ngono bayar pajak bisa kayak duit dhewe nggak apa-apa. Warga negara yang baik, pajak itu kan dipakai untuk negara, untuk banyak USBN di kelasnya. Itu jadi amalan kita kan gitu, Pak. Ya masa ditarik Pak ini keliru. Ya memang keliru, tapi sing keliru bukan teman-teman pajak, sing keliru ya awakmu dhewe kan gitu. Nah. Baik. Nah, sekarang sudah selesai. Jadi ini. Nah, sekarang saya ingin sampaikan, lanjut masih beda. Pemahaman terkait dengan beban. Menurut ketentuan perpajakan, beban adalah semua biaya yang dikeluarkan terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan merawat penghasilan. Ini harus lihat. Di transaksi bisnis namanya beban itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk 3M. 3M itu maksudnya merawat, menghasilkan, dan menagih penghasilan. Jadi ini disebutkan di ketentuan pajak, beban adalah semua biaya yang dikeluarkan terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan merawat penghasilan. Kalau misalnya panjenengan punya persewaan gedung ini misalnya disewakan. Terus kita dapat penghasilan. Mestinya kita kan harus bayar pajak karena kita punya penghasilan, ya kan? Nah, misalnya ini disewakan gedung ini katakanlah 10 juta. Nah, terus ada pajaknya. Pajak persewaan itu final 10%. Berarti kalau 100 juta pajaknya berapa? 10 juta. Apa kita harus bayar begitu saja? Boleh dikurangi oleh biaya-biaya, tapi biaya-biaya untuk mengurangi penghasilan sewa gedung ini adalah yang terkait dengan kegiatan merawat, menagih, dan mendapatkan penghasilan. Kalau kita punya gedung, biayanya apa yang kita dibutuhkan? Loh, kalau kita punya gedung disewakan, kita dapat biaya sewa, katakanlah penghasilan dari biaya sewa 100 juta boleh dikurangi dengan beban-beban. Beban apa yang boleh dikurangi untuk mengurangi penghasilan sewa gedung ini? Perawatan. Terus dipakai lagi untuk perawatan, bayar listriknya. Terus bayar karyawannya itu boleh. Kalau dipakai untuk dolan boleh enggak? Nah, tapi biasanya itu dimasukkan. Biayanya termasuk nggih dolan. Wong aku duwe gedungku payu setahun 100 juta, tak nggih dolan kan oleh. Tapi boleh, tetapi itu tidak boleh untuk mengurangi penghasilan dulu. Jadi penghasilan 100 juta dikurangi dulu. Pertama untuk biaya perawatan setahun katakanlah 1 juta. Tinggi bayar karyawane katakanlah 3 juta. Terus tinggi bayar listrik, telepon dan lain-lain. Karena gedung ini harus punya sarana. Katakanlah semuanya biaya itu 10 juta. Berarti penghasilan kita 100 juta dikurangi 10 menjadi 90 itu dipajeki.
Nah, setelah dipajeki menjadi penghasilan sudah bersih, sudah dibayar. Nah, itu gidulan enggak apa-apa. Tapi nggak bisa ngitungnya pembiayaan gini. Hasil sewa gedung 100 juta dipakai untuk perawatan, listrik dan lain-lain 10 juta. Terus dipakai untuk dolan, duitku dewe kan oleh nggih dolan. 100 dikurangi lagi untuk dolan katakanlah 50 juta. Berarti karek 40 juta sih dipajeki 40 juta itu nggak bisa. Itu nanti pasti koreksi fiskal. Karena apa? Sudah ditentukan di perpajakan. Beban adalah biaya yang dikeluarkan terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan merawat penghasilan. Jadi nggak bisa. Lah nek ngono aku hasil sewa gedung nggak gidulan kok ora oleh piye? Ya boleh, tapi carane ngitung itu 100 juta dikurangi lagi untuk perawatan 10 juta, karek 90 juta, 90 juta dipajeki. Nah, setelah hasil pajak itu baru untuk dolan nggak apa-apa. Nah, itu Bu, itu ya. Itu yang dikatakan beban. Nah, sekarang Ibu dari Giat, mana tadi? Dari mana? Nah, dari Bangsal nih. Kalau misalnya di laporan penghasilan kita 0, karena kita nggak dagang, ada nggak biayanya? Ada nggak? Nggak ada. Berarti kalau penghasilan nggak ada, itu nggak ada beban untuk merawat, menagih dan mendapatkan penghasilan 0, berarti 0. Berarti kalau unit simpan pinjam tidak dapat penghasilan karena memang tidak berdagang dengan orang lain, itu laporan laba ruginya dibuat enggak? Tetap dibuat. Tetapi penghasilan 0. Nek penghasilan 0 biayane 0. Jadi sisanya menjadi 0. Dipajeki enggak? Dipajeki. 11% kali 0 berapa? Tetap ditulis Bapak. Itu laporannya jelas. Diperiksa karo pajak. Masa penghasilanmu 0? Iya, bukti. Tunjukkan pembukuannya. Menurut teman-teman pajak, menurut undang-undang pajak, yang namanya penghasilan itu yang diterima, tunjukkan. USP itu terima enggak dari luar? Nah, enggak terima ya enggak enak yang dibukukan. Selama ini supaya kita ben api gitu, peringkatnya ya ben api, ben duwe SHU. Wah, terus saka anggota didadekne SHU. Prinsip akuntansi yang amburadul itu. Enggak jelas kan? Nah, enggak jelas. Mau tanya apa? Monggo, J. Terima kasih. Oh ya, kami dari KGM Mojosari, KPRI, KGM, KPRI Pak. KGM singkatan dari Koperasi Pegawai Negeri Mojosari. Dulu itu begitu, awal mulanya. Begini Pak, kalau memang koperasi kita itu tidak punya penghasilan, dalam arti berarti koperasi kita tidak mendapatkan sesuatu yang menghasilkan dari luar. Tapi anggota ini karena pinjam kan memberikan jasa. Apa ini tidak termasuk kategori penghasilan yang selama ini kita artikan itulah penghasilan bagi koperasi. Terima kasih. Nah, ini terjadi 30 tahun. Anggota kan pinjam, terus memberikan bunga. Nah, berarti kan itu penghasilan. Nah, sekarang yang dari anggota itu nyilih duitnya dewe bunga ini bener enggak Pak? Yang dipinjam itu banyak siapa? Terus bunga ini dewe, betul enggak? Itu yang sebetulnya harus diluruskan Bapak. Jadi kita simpan pinjam, memang simpan pinjam. Kita terima dari anggota 2. Pertama untuk ngangsur modal tetapnya, ya. Yang kedua untuk modal kerjanya. Nah modal kerjanya itu bukan penghasilan. Apa enggak dicatat? Tetap dicatat. Sebagai apa nyatetnya? Ya monggo, kalau 6 tahun yang dilakukan oleh Pak Santoso ini sebagai simpanan pembiayaan. Nah
Terus simpanan pembiayaan itu dikurangi mana nanti? Dikurangi biaya-biaya untuk diri sendiri. Simpanan pembiayaan terkumpul 100 juta untuk diri sendiri. Membiayai diri sendiri toh. Kalau transport itu untuk diri sendiri atau orang lain? Kan diri dewe. Panjenengan bayar transport rapat anggota itu duitnya saka ndi? Saka anggota dhewe toh, dari simpanan anggota toh. Nah, ini yang harus diluruskan, Bapak. Nah, penghasilan dari anggota untuk modal kerja, untuk pembiayaan itu 100 juta. Dikurangi untuk biaya-biaya untuk diri sendiri 10 juta. Berarti sisa 90 juta. Yang 90 juta itu penghasilan atau sisa simpanannya? Nah, yang dibagikan penghasilan atau sisa simpanan? Nah, berarti kalau kita transaksi pelayanan yang dibagikan itu sebetulnya sisa simpanan kita. Tapi selama ini yang dibagikan itu SHU. Sebabnya koperasi nek ra duwe SHU enggak benar katanya. Katanya memang begitu. Kan ndak duwe SHU itu koperasi enggak benar. Itu koperasi pasti tuh enggak sehat. Apa ya benar? Nek ra duwe SHU enggak sehat. Apa USP itu? Ketika melayani dirinya sendiri, terus dibiaya sendiri, terus melaku, ya, apa itu enggak sehat? Ini Bapak, berarti dari KGM memang betul ada setoran anggota yang masuk gitu Pak. Yang pertama setoran untuk modal tetap, balik nih angsuran pokok. Selain itu juga ada angsuran lagi, ada setoran lagi untuk membiayai. Itu mestinya karena dari anggota itu tidak diakui sebagai penghasilan Bapak. Itu diakui sebagai apa? Yang monggo dicatat juga untuk pembiayaan bareng-bareng, namanya yang 6 tahun ini simpanan pembiayaan. Tapi ada yang saya pernah ada koperasi tidak dikatakan simpanan pembiayaan tapi simpanan partisipasi, ya monggo aja. Tapi intinya itu tetap milik anggota. Nah, untuk persenan itu tergantung, misalnya ngitungnya ben penak piye. Sapa sing oleh pelayanan iku bayar juga harus nyimpannya piye supaya penak ngitungnya diperseni. Katakanlah simpanan pembiayaan dari pinjaman katakanlah 1%. Podo ae ya memang podo ae ngitungnya, tetapi pengakuannya lain. Karena yang satu tetap milik kita, yang satu itu sudah bukan milik kita. Nah, apa? Mohon maaf, kalau tadi dibilang di dalam koperasi yang aturan PP nomor 7 tahun 2021, itu kalau kita melaksanakan pelayanan, bergerak di transaksi pelayanan, kebetulan rata-rata itu kami melakukan di KPRI itu rata-rata hanya simpan pinjam. Sehingga terjadi seperti yang disampaikan 30 tahun yang lalu, sampai sekarang itu masih terjadi bagi yang anggota pinjam setor untuk pokok, kemudian ada bunga, kita tentukan bunganya. Kemudian itu nanti kan kembali selama ini namanya SHU, jadi ada yang pinjam tadi juga menerima SHU itu juga dari jasa pinjaman. Sudah itu ini yang berjalan selama ini. Kemudian kalau tadi dibilang tidak ada SHU ya, istilahnya kita yang pinjam tadi tetap setor sebagai bunganya itu kita yang menentukan juga, tergantung pada kita. Pada keputusan rapat anggota. Kalau tadi kan tujuannya kita itu biar tidak ada riba. Mohon maaf ya, kalau tadi biar tidak ada riba berarti itu nanti kalau ada bunga kan tetap itu namanya riba kalau menurut saya Bapak. Ya, jadi kita kembalikan seperti itu. Padahal selama ini kita itu tujuannya di koperasi itu adalah meringankan anggota tersebut biar tidak terjebak pada bank yang kalau pinjam itu kan kalau bank itu tidak menerima sepenuhnya, tetapi dipotong ya, 1 kali angsuran seperti itu. Kemudian kalau di koperasi kita itu mereka itu merasa terbantu karena tidak ada itu, menerima penuh. Kemudian jasa-jasa atau bunganya itu terkumpul,
nanti kembali kepada dirinya sendiri, namanya SHU, ada jasa pinjaman. Selain jasa simpanan ada jasa pinjaman. Setelahnya juga kita itu memberikan seperti yang dibilang tadi rekreasi ya, itu kita gratiskan rekreasi, bahkan mereka itu mendapatkan sangu atau apa transport untuk ya transport itu dari koperasi. Jadi ada SHU atau jasa pinjaman, ada juga diajak rekreasi secara gratis, menerima sangu, itu membuat anggota merasa terbantu dan senang dan tidak merasa keberatan. Tetapi bagaimanapun kalau secara Islam mohon maaf, semuanya itu termasuk riba kalau kita ke jalur yang sana itu riba karena ada bunga. Nah, ini tadi juga begitu, kalau menurut PP ini kita menghindari riba berarti ya tidak ada Pak yang namanya bunga, mohon maaf. Saya kira terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin sedikit berdiskusi nggih. Di KPRI Bangsa, anggota ketika dolan digratiskan. Ya, betul itu Bu, nggak ada biayanya? Nah, biayanya dari mana itu sebetulnya? Kan dari anggota, jadi nggak gratis sebetulnya. Ketika kita dolan bareng-bareng, kita butuh biaya kan? Biayanya dari mana? Ya dari anggota Bu. Jadi kalau katakannya gratis itu sebetulnya harus didiskusikan dulu. Nek gratis memang gratis. Wong itu soko duit dhewe. Nah ini yang harus diluruskan. Inilah pembukuan kita yang amburadul. Kita mengatakan pengeluaran gratis. Sebetulnya enggak gratis. Itu dari pemiliknya. Nah sekarang saya ingin sampaikan Bunga, Bu. Jadi ketika kita bersama-sama kita pengen dolan, gitu. Nah meringankan toh, dolan dewe enak dolan bareng-bareng. Terus ketika kita butuh duit, nggak usah pinjam di bank, pinjam duitnya koperasi. Duit koperasi adalah duitnya sendiri. Nah, ketika kita sudah bisa melayani anggota yang butuh duit, ketika kita bisa mengajak anggota rekreasi bareng-bareng, itu ada biayanya enggak? Ada kan? Biayanya dari mana? Dari anggota. Nah, yang dari anggota untuk pembiayaan ini, selama ini kita catat sebagai penghasilan. Kan begitu. Rekeningnya bunga. Monggo sebetulnya itu bukan penghasilan, itu duit dewe yang dikumpulkan untuk biaya bareng-bareng, tinggi dolan bareng-bareng. Nah, yang dari anggota untuk dolan bareng-bareng, untuk dipakai gerakan saling tolong-menolong, pinjam-meminjam bareng-bareng, itu butuh biaya. Nah, biayanya tetap dari anggota. Biaya yang dari anggota ini itu menurut SHK Etap tidak dicatat sebagai penghasilan karena tidak ada penghasilan dari diri sendiri. Bingung Bu? Paham? Nah sekarang kita akan melakukan itu. Jadi yang untuk membiayai ketika transaksi pelayanan, biaya transaksi pelayanan itu dari anggota kan gitu Pak. Yang dari anggota, semua yang setoran dari anggota, baik itu untuk sumber biaya atau untuk sebagai modal, tidak pernah diakui sebagai penghasilan. Tidak nalar penghasilan dari diri sendiri. Monggo, kita diskusi. Terima kasih. Kami pribadi sudah paham semuanya itu setelah mengikuti tadi malam Zoom, kemudian diperjelas dengan ini ya. Cuman ini tadi loh, terkait apa namanya tadi? Enggak, siapa? Riba. Ya, terkait riba ini tadi loh Pak yang saya pertanyakan itu ya. Kalau menurut saya apapun ya yang kaitannya kita ada presentasi di situ, ya untuk membungai persentase ya namanya ya. Nah itu kalau menurut saya tetap riba Pak. Mohon maaf sih.
Kalau menurut saya untuk menghindari riba, yang namanya riba untuk terlepas itu, ya kita murni pelayanan, kemudian untuk yang pinjam tadi, misalkan kita perlu untuk mencatatnya sebagai pembiayaan, itu tidak usah persen kalau menurut saya. Jadi apa? Seikhlasnya itu baru kalau menurut saya tidak riba. Mohon maaf. Terima kasih. Itu urusan internal. Jadi masing-masing koperasi monggo. Jadi intinya intinya ketika kita bersama-sama di koperasi, kita ngumpulkan duit bareng-bareng, USP, setelah duitnya kumpul tetap sebagai modal, itu kita pakai untuk apa? Untuk saling tolong menolong. Nah, kegiatan untuk mengumpulkan duit, mencatat ini kan butuh biaya. Nah, biayanya dari mana? Juga dari kita sendiri. Nah, ngitungnya biaya piye? Enek sing sakalire ya monggo, saiklase. Nah, tetapi harus diperhitungkan saiklase itu. Ini perhitungannya sekarang gini, itu di perencanaan rencana kerja. Ketika kita bareng-bareng hari ini, setahun ini kita akan rekreasi. Katakanlah habisnya 100 juta. Terus kita juga membiayai catat-pencatat USP. Butuh kertas, butuh karyawan sing nyatet, itu kira-kira butuh berapa? Katakanlah 5 juta. Nah, berarti biaya yang dibutuhkan 105 juta. Nah, 105 juta itu yang nanggung siapa? Nah, yang menanggung kan anggota. Carane narik itu piye? Apa itu dibagi roto kabeh atau sing dapat pelayanan saja? Karena sing nggak dapat pelayanan kan ya nggak adil kalau harus menanggung biaya misalnya gitu ya. Monggo. Nah, ini membaginya itu ada yang sistem prosentase, ada yang sistem sakalire, saikhlasnya monggo. Prosentase itu sebetulnya bukan riba, Bu. Prosentase itu kan hanya menghitung. Riba itu kan begini, ketika kita mempunyai kekuatan itu kita niat tinggi nolong wong, tapi sebetulnya tinggi mentung wong, lah itu baru riba. Nah sekarang kalau koperasi ini bareng-bareng, ngumpulkan duit, simpan pinjam, ya, ngumpulkan duit, simpako wajib, setelah itu sama, dikumpulkan, terus dipakai untuk apa? Dipakai untuk saling tolong menolong. Berarti tolong menolong, kalau 10.000 balinya piro? Kalau 10 juta balinya berapa? Ya 10 juta. Nah kalau misalnya kabeh podo ikhlas nggak butuh biaya, karyawan sing nyatet yo ikhlas, wis aku ora dibayar apa-apa, nek rapat yo ora usah atau bawa sendiri-sendiri, ya nggak apa-apa. Berarti ini sungguh-sungguh gerakan saling tolong menolong, nggak perlu biaya. Biayane yo ditanggung bareng-bareng, nek rapat butuh konsumsi kabeh nggawa botol dewe-dewe, ya nggak apa-apa. Itu tergantung. Nah kalau misalnya harus ditanggung bareng-bareng biayanya, monggo. Piye carane ngatur ditanggung bareng-bareng itu? Opo perencanaan biaya 1 tahun butuh 100 juta, iki piye? Anggotanya nek 100, iki butuh biaya 100 juta piye? Nah, urunan, monggo urunan. Urunane piye carane nentokne? Saiklase apa dipresentasi? Misalnya wong siji ya supaya ngitungnya penak, katakanlah 100 juta, wong siji 1%. 1% itu bukan ribanya, itu untuk ngitung berapa kewajiban saya menanggung bareng-bareng. Gitu. Nah, jadi itu Bu. Jadi intinya sekarang selesai sudah kan? Berarti yang dari anggota, baik untuk dari pemilik, baik untuk membiayai ataupun untuk modal, itu sebetulnya tidak pernah dicatat sebagai penghasilan. Ini tidak berlaku di koperasi, tapi berlaku untuk semua badan usaha. Enggak ada bank itu penghasilan dari pemiliknya. Koko enggak ada penghasilan dari pemiliknya. Tukang becak tidak ada penghasilan dari becaknya sendiri. Nah, bakul bakso itu tidak ada penghasilan dari dirinya sendiri. Semuanya penghasilan pasti yang diterima dari yang dilayani. Pegawai negeri dapat penghasilan, banyak dapat penghasilan kan, dapat gaji. Dari mana Pak gajinya? Dari
dari kalau karyawan ya dari perusahaan, kalau pegawai negeri dari negara, tapi kan tetap dari luar, nggak ada penghasilan dari diri sendiri. Wes nalar itu. Undang-undang pajak pun sudah menalarkan ini, itu disebutkan yang namanya penghasilan sesuatu yang diterima. SKKT menyatakan penghasilan yang tidak berasal dari kontribusi penanam modalnya. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak. Tadi dari pemaparan Pak Nuk, untuk PHU berarti pendapatan nol. Selama ini Pak, di koperasi saya itu biaya itu tidak masuk neraca, kita masuk PHU. Di PHU, biaya-biaya itu akan muncul di PHU. Nah, kalau pendapatan nol berarti PHU kan nol. Untuk biaya-biaya berarti kita bikin akun lagi yang namanya simpanan pembiayaan, berarti masuk di situ Pak. Saya belum selesai. Lanjut Mas Ipit. Nah, lanjut. Nah, ini sudah. Ini nanti nggak saya share, tidak saya baca, tapi saya sampaikan. Jadi ini nanti ada di share saya di grup. Yang namanya pendapatan seluruh pemasukan yang diterima koperasi dari hasil penjualan barang dan jasa. Terus keuntungan adalah hasil peningkatan nilai aset akibat transaksi bukan penghasilan. Ini saya lewati aja. Terus Mas Fit, terus. Nah ini saya ingin sampaikan, jangan berhenti. Ada sumber modal, koperasi kan butuh modal. Modalnya itu dari mana? Yang satu dari anggota, yang dari bukan anggota. Yang dari anggota kita catat sebagai simpanan. Kan gitu Pak. Modal dari koperasi kan ada, walaupun sekarang undang-undang yang baru ada konsep-konsep bahwa simpanan anggota karena modal nggak boleh diambil dan lain, itu kita lewati aja. Sekarang yang berlaku ini. Jadi sumber modal itu dari anggota, dicatat sebagai simpanan, ya kan Pak? Nah, terus juga dari bukan anggota, dicatat ada nggak yang modal bukan dari anggota? Korban itu pernah dapat modal dari Pak Karwo nggak? Yang korban pernah nggak? Nggak pernah. Oh, nggak betul. Di korban itu kan ada modal yang diberikan oleh Pemda Jawa Timur, Pak Karwo, ya kan, 20 jutaan setiap korban. Nah itu kan ya modal dari luar, dari bukan anggota, itu dicatat tidak sebagai simpanan tapi sebagai hibah atau donasi kan gitu. Nah, sudah ada. Sekarang pembiayaan, sumber pembiayaan koperasi itu ada dua, dari anggota dan dari bukan anggota kan begitu. Nah ketika transaksinya masih pelayanan, tidak dengan bukan anggota, berarti sumber biayanya dari mana? Kan dari anggota saja. Nah sumber biaya dari anggota ini sekali lagi Bu, kita catat. Semua yang dari anggota, yang dari pemilik sesuai dengan standar akuntansi, sesuai dengan ketentuan perpajakan tidak dicatat sebagai penghasilan. Selama ini kita catat sebagai penghasilan. Nah, kembali ke tadi PHU. Jadi PHU itu kan perhitungan hasil usaha atau katakanlah sisa hasil usaha. Nah, panjenengan harus kembali ke undang-undangnya juga. SHU itu dihitung dari mana, Pak? Dari pendapatan dikurangi biaya. Ada nggak pendapatan panjenengan ketika USB? Nggak ada, kosong. Apa nggak perlu laporan? Tetap laporan. Jadi pendapatannya berapa? 0. Kalau pendapatannya 0, ada nggak biaya untuk merawat, menagih dan nggak ada, berarti biayanya kan 0. Nah, pengeluaran yang dipakai itu kan tetap dibukukan. Nah, di luar itu kan ada pembiayaan untuk diri sendiri kan itu. Itu
biaya-biaya yang untuk diri sendiri itu sumber biayanya dari mana? Kan dari kita. Nah, yang dari kita sebut simpanan pembiayaan, yang biaya untuk diri sendiri itu kita sebut di sini nanti biaya mandiri. Jadi biaya di koperasi ada dua, Pak. Biaya yang dipakai untuk diri sendiri, yang dinikmati diri sendiri, itu namanya biaya mandiri. Memang belum pernah ada. Nah, ini dipraktekkan oleh Pak Prawito dengan Pak San 6 tahun sudah, Pak. Biaya mandiri. Berarti ngitungnya nanti gimana? Akhir usaha. Pada akhir usaha dihitung SHU. SHU terdiri dari pendapatan dikurangi biaya-biaya. Biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan ini ada enggak? Enggak ada kan? Berarti karena pendapatannya 0, bebannya 0, berarti SHU-nya 0. Dah lapor. Berarti ini enggak sih dibagi dari SHU? Enggak ada. Ada enggak yang dipajaki dari SHU? Enggak ada. Oke. Sekarang simpanan pembiayaan yang dikumpulkan dikurangi biaya mandiri, ada sisanya enggak? Kalau ada namanya saldo simpanan pembiayaan. Itu kalau sudah saldo simpanan itu dibagi atau dikasih pengurus? Dibagi pada anggota. Lah, baginya gimana? Apa vulgar gitu saja? Baginya karena ini gerakan saling tolong menolong, ketika simpanan saya itu sisa 100.000, apa ya tak minta 100.000 gitu aja. Itu namanya bukan gerakan saling tolong menolong. Karena apa? Karena ketika saya mendapat pelayanan, saya akan harus ingat yang melayani saya kan banyak orang. Terus duit yang saya pakai kan juga bukan duit saya sendiri, duitnya konco-konco. Berarti saldo simpanan pembiayaan dibagi itu tentunya juga harus ada kriterianya. Pirang persen balik sing duwe simpanan, pirang persen untuk kancane, pirang persen sing nyambut gawe. Kalau enggak, itu kembali zaman Jepang. Pengen penak, pengen sejahtera, kancane didek-idek. Ya catet-catetan dhewe kono no. Wani dadi pengurus kok nyatet. Kertasnya kok ndi? Ya tuku-tuku dhewe wani dadi pengurus kok. Lah nek sarapan piye? Ya sarapan dhewe. Nek ngantek ngono kan berarti pengen penak, gawe rekoso konco, itu bukan gerakan saling tolong menolong. Nah, jadi saldo simpanan itu ketika dibagi pasti harus ada kriterianya. Kriterianya di mana? Kita bisa mengacu pada kriteria yang ada di anggaran dasar. Karena anggaran dasar Dewan Wajib untuk anggota sekian, dana pendidikan itu. Tapi kalau karena ini duit dewe, tidak memakai anggaran dasar, ya enggak apa-apa, gaya aturan dewe. Boleh enggak? Boleh, enggak ada undang-undang yang ngelarang. Lah gawene piye? Lah monggo 6 tahun Pak Prawito dengan Pak San itu ya gawe peraturan dewe, namanya peraturan khusus. Boleh enggak buat peraturan khusus? Sesuatu kegiatan atau sesuatu kriteria yang belum diatur di anggaran dasar boleh dirapatkan dalam rapat anggota membuat peraturan khusus. Jadi ketika USP menurut saya yang dibagi akhir tahun itu bukan SHU, Bu, karena tidak ada SHU-nya. Yang dibagi adalah saldo simpanan pembiayaan. Berarti rekeningnya sendiri, iya ada rekeningnya, makanya nanti buka rekening gitu. Nah, jadi laporan lanjut Mas Yufid. Nah, ini jadi sumber pembiayaan dari anggota dikurangi biaya mandiri, namanya dipergunakan untuk biaya kebutuhan anggota. Sumber pembiayaan yang dari transaksi bisnis, sewa gedung dikurangi biaya umum, itu digunakan untuk biaya kegiatan. Terus Mas Fit. Terus. Nah, ini Bapak. Jadi nanti akhir usaha pencatatannya, kalau transaksi pelayanan itu sumber pembiayaan dari anggota dikurangi biaya mandiri, namanya saldo simpanan pembiayaan. Saldo simpanan pembiayaan itu penghasilan atau bukan? Penghasilan atau bukan? Nah, contohnya bukan penghasilan, apa?
itu diterima dari luar atau miliknya sendiri. Nah, itu sederhana. Karena sebenarnya pajak juga sudah ngarahkan gitu. Yang namanya penghasilan yang diterima. Jadi saldo simpanan pembiayaan itu sebetulnya bukan yang diterima, tapi sisa duit dewe yang dikelompoknya dibagi. Itu bukan objek pajak. Nah, sekarang ini sisa pendapatan dikurangi biaya umum menjadi laba rugi. Laba rugi itu dapatnya pendapatan dari mana? Dari luar atau dari? Nah, yang dari luar itu ketika ada sisa, terus sisanya itu dikembalikan kepada orang lain apa tinggal pada kita? Lah, enggak. Ketika kita dari orang luar, terus dikurangi biaya-biaya, ada sisanya namanya SHU. SHU itu dikembalikan kepada yang memberi kita atau untuk kita? Nah, kalau untuk kita itu berarti kan kita terima. Itu berarti objek pajak. Kecuali kita lapor pajak, Pak, penghasilan itu karena itu dari orang luar. Saya dulu katakanlah gini, saya dulu di toko saya menjual iki 1000. Kulaane meng 800, berarti kan 200. Nah, berarti akhir tahun kan ada sisa 200. 200 itu tetap tertinggal di kasnya koperasi atau dikembalikan kepada orang yang beli itu. Nah, kalau tinggal di koperasi itu namanya pendapatan. Nah, karena punya pendapatan harus ngajeki. Kecuali kalau banyak laporan. Kelebihan-kelebihan pembelian dari para pelanggan dikembalikan semua. Kasnya 0, nah, berarti nggak ada pajak. Apa? Gimana? Lah, makanya itu. Nah, itu kalau dari pembeli, kalau dari diri sendiri itu sebetulnya bukan membagi keuntungan, tapi membagi sisa uangnya sendiri yang dipakai untuk biaya bareng-bareng. Baik, mungkin sampai di sini aja. Sudah cukup semua, Pak? Kita bisa praktek. Nah, sekarang kita praktek aja. Nah, monggo. Neracanya nanti ada rekeningnya ya, rekening seperti ini. Untuk neracanya nanti. Oh iya. Tadi kan saya sudah sampaikan, yang awal kita harus membuat rekening dulu. Rekening kas masuk dan kas keluar. Kas masuk dari anggota, kas keluar dari anggota, rekeningnya apa? Digawe dhisik. Nah, terus kas masuk, kas keluar dari bukan anggota, digawe rekeningnya semua. Lah baru kita lakukan. Nah, gitu. Penghasilan itu dari luar atau dari dalam? Dari luar, berarti ada rekeningnya. Sumber pembiayaan itu ada 2, dari anggota dan dari bukan anggota. Yang dari bukan anggota kita namakan penghasilan. Yang dari anggota kita namakan apa? Simpanan. Nah, sederhana sebetulnya. Pembukuannya diganti. Lah, sekarang penempatannya yang namanya penghasilan itu ditempatkan di laporan laba rugi. Yang bukan laba rugi ditempatkan di neraca. Terus saya tambah lagi, lalu laporannya selain laporan laba rugi, kita juga membuat laporan sisa simpanan pembiayaan. Yang ini enggak ada selama ini. Pewabah dilebokne laba rugi. Kan gitu. Monggo Bapak. Terima kasih Bapak nggih. Untuk pendapatan atau penghasilan, ya insya Allah kami sudah paham ya. Ini untuk kriteria biaya Bapak. Kriteria biaya. Kan di sini ada biaya mandiri dan biaya umum. Kan ngoten nggih ya. Jadi kan selama ini untuk biaya yang kami lakukan ya termasuk biaya untuk karyawan, untuk pengurus dan untuk biaya-biaya lainnya, apakah itu nanti dipilah-pilah menjadi biaya mandiri dan biaya umum? Karena di sini kan nanti berkaitan dengan laporan, yaitu laporan dari sisa simpanan dan laporan dari SHU kalau memang atau laporan rugi laba kalau memang itu ada penghasilan. Yang saya khawatirkan nanti ternyata penghasilan yang dari luar itu minus, akhirnya rugi laba kita apa?
besar biayanya daripada penghasilannya. Akhirnya kan minus. Koyok-koyok pengurus ini tidak komitmen atau tidak bisa untuk mengurus koperasi. Kalau dilaporkan SHU-nya minus. Ngapunten nggih, nanti saya coba dijelaskan supaya kami bisa memilah mana yang harus masuk di biaya mandiri dan mana yang masuk di biaya umum. Nggih. Matur nuwun. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin sampaikan, koperasi itu boleh enggak SHU minus? Boleh enggak? Kalau enggak boleh, itu enggak masuk akal. Karena koperasi ini memang enggak punya penghasilan, harus mempunyai penghasilan piye? Ini sesuatu mindset yang harus kita rubah, Pak. Koperasi itu boleh enggak SHU-nya atau laba ruginya minus? Boleh enggak? Boleh. Lah yang lain boleh kok, koperasi enggak boleh? Bank yang rugi ada enggak? Toko yang rugi ada enggak? Boleh enggak rugi? Nah koperasi enggak boleh rugi. Harus SHU, akhirnya golek-golek. Nah ini sesuatu yang harus kita bongkar pikiran ini, Pak. Koperasi harus punya SHU. Itu sebetulnya arahannya enggak rasional. Bank harus bati. Toko harus bati. Bakul bakso kudu bati. Mongko ngantek sore ora nek sing tuku piye? Jadi pikiran-pikiran membuat laporan keuangan yang semacam ini mestinya sudah dibongkar, Pak. Koperasi harus SHU. Lah nek pancen rugi terus piye? Akhirnya wegah dadi. Akhirnya di waktu rapat anggota diserang anggota, pengurusnya goblok. SHU ini minus. Nah, saya ingin sampaikan SHU minus itu ada apa enggak, kita lihat sekarang di pembiayaannya, Bapak. Jadi itu perencanaan. Sekarang gini, namanya penghasilan. Penghasilan itu boleh dikurangi dengan biaya, ya kan, Pak? Supaya bisa mendapatkan penghasilan bersihnya. Di Undang-Undang Pajak sudah disebutkan bahwa yang namanya biaya, beban untuk penghasilan itu adalah beban yang menganut 3M, yaitu merawat, menagih, dan mendapatkan penghasilan. Nah, sekarang di perencanaan, Bapak, ketika kita punya gedung untuk transaksi bisnis, penghasilan gedung berapa? Kita rencanakan katakanlah 100 juta. Nah, penghasilannya pasti harus menghitung itu. Nek gedung iki setahun saya rencanakan penghasilannya 100 juta, biaya untuk gedung ini ya kita harus berpikir, Pak, karyawannya piro? Wong katakanlah 100 juta. Mesane karyawan-karyawan saiki wis biaya karyawannya diundakne ya piro-piro engko 150 juta. Lebih ya penghasilannya 1 juta kok karyawannya bayar 100 juga, karena koperasi harus memikir karyawan. Itu yang enggak rasional, ini harus kita bongkar. Jadi sekarang gini, ketika kita punya penghasilan, kita boleh mengurangi dengan beban-beban. Beban-beban yang terkait dengan penghasilan itu, ya kan, Pak? Nah, beban-beban yang kaitannya dengan penghasilan itu yang dalam praktek 6 tahun ini kita sebut beban umum. Nah, sekarang ada beban untuk diri sendiri. Beban untuk diri sendiri itu kita sebut, yang kita nikmati sendiri itu kita sebut beban mandiri. Itu, Pak, bedanya. Lah, dalam praktek nanti, Pak. Dalam praktek. Nah, jadi yang disebut beban mandiri itu beban yang dikeluarkan untuk kebutuhan bersama, dinikmati bersama. Itu beban mandiri. Lah mana itu? Ya monggo kita lihat. Sekarang kita lihat beban listrik itu beban umum atau beban mandiri. Kita lihat kondisinya, kita lihat transaksinya. Kalau listrik itu dipakai untuk kantor rapat kita, enggak disewakan, itu menjadi beban mandiri. Tetapi kalau bayar listrik itu untuk gedung yang disewakan, menjadi beban umum. Nah, ini kita belajar. Inilah akuntansi yang benar,
Yang rigid enek nalare ora angger mlebokne ngetokne wis ngono. Dhisik yang ngono kopi paste saiki wis ngene. Karena itu kita jangan sakit hati kalau dikatakan laporan pembukaan koperasi itu kadang-kadang bingung mocone. SHU renek. Wah piye iki cara? Wis digolekne SHU saka anggota simpanan dilebokne SHU. Wah wis tambah ruwet rakar. Karena kita nggak mau koperasi nggak punya SHU. Sesuatu pemikiran yang nggak nalar. Di bank aja boleh rugi. Kalau koperasi kok nggak boleh rugi? Ya apa? Nah, pikiran ini harus kita buang ketika kita membuat laporan keuangan. Koperasi rugi ya nggak apa-apa. Nah, kesalahannya di mana? Kesalahannya mungkin karena rencana kerjanya nggak pas atau memang pasar yang mengendaki gitu. Misalnya kita merencanakan bangun gedung untuk persewaan. Oke, nana semene, modal semene, terus listriknya semene, terus kita sewakan. Direncanakan sewa akan terima 100 juta. Dilalah kersane ngalah setahun ora enek sing nyewa. Terus piye? Apa enggak boleh? Ya boleh. Lah berarti penghasilannya piro? 0. Biayanya minus tuh akhirnya. Nah, apa enggak boleh? Nah, ini jadi di anggota pun mestinya harus mulai ditanamkan. Koperasi kita itu boleh rugi. Nggak ada ceritanya koperasi nggak boleh rugi. Iku pikiran kuno. Akhirnya pengurus koperasi wedi nek SHU-ne ndek enek wis ngarang-ngarang akhirnya lah. Maksudnya itu. Oke. Jadi beban mandiri Bapak itu beban-beban yang dikeluarkan koperasi untuk kepentingan kita sendiri. Dinikmati kita sendiri. Beban umum, beban yang terkait dengan 3M tadi. Beban-beban untuk merawat, menagih, dan mendapatkan penghasilan. Kalau kita tidak punya penghasilan, berarti nggak punya beban umum. Iya. Nah, sekarang sedikit aja sebelum mandi. USP itu apa? Betul nggak punya penghasilan. Nah, penghasilan dari mana Bu? Dari luar kan? Dari transaksi bisnis. Gitu. Nah, apa betul USP itu nggak pernah punya penghasilan? Walaupun melayaninya. Ada nggak kira-kira penghasilan dari USP? Mungkin nggak ada penghasilan dari USP? Mungkin. Kalau menurut Ibu dari mana penghasilan USP? Contohnya yaitu tadi kalau kita punya aset gedung, gedungnya itu disewakan. Oh, apa ya? Saya ingin sampaikan, USP itu kan transaksi dari, oleh, dan untuk, namanya pelayanan. Kita nggak berhubungan dengan orang lain. Mungkin nggak USP sebagai transaksi penghasilan itu kita membukukan penghasilan? Mungkin. Dari mana kira contohnya apa? Dari luar. Ya kalau buat pinjam modal dari pinjaman dari mana gitu, dari bank atau dari mana? Ya kerja maksudnya gitu. Pinjaman itu penghasilan atau kewajiban? Itu bukan penghasilan Ibu. Contohnya begini. Ketika USP transaksi unit simpan pinjam duitnya wis nglumpuk gitu. Terus dia enek sing nyileh. Ada kan? Ada kan? Terus duitnya dititip ning bank ya. Dari bank kan dapat bunga. Lah itu penghasilan. Karena definisinya penghasilan dari luar, transaksi dua pihak. Nah, jadi ketika kita USP, duit yang lumpuh, ora enek sing nyile, biasanya terus dititip ning bank. Tidak apa? Nah, itu kena peraturan. USP tidak boleh bertransaksi dengan orang luar. Kalau ini tidak bertransaksi dengan bank, kita menitipkan uang di bank. Nah, ketika kita nitipkan uang di bank, kita enggak ada penghasilan. Ketika bank memberikan bunga, bunga itulah penghasilan. Bunga lu penghasilan itu dikenai pajak enggak? Kena pajak, tapi biasanya kita suka enggak bayar pajak karena pajaknya wis dipotong di bank. Laporan keuangannya gimana? Laporan laba rugi, kita akan mendapatkan penghasilan
bunga bank sekian, pajaknya sekian. Nah, bunga bank itu, mohon maaf, kita kan dapat penghasilan. Ada nggak biaya dari bunga bank itu? Apa kira-kira? Loh, pajak itu kan setelah selesai, Pak. Jadi penghasilannya bunga bank, dikurangi beban. Bebannya apa? Ada nggak? Administrasi bank. Nah, lah ya kan ada. Nah itu kita bisa laporkan. Jadi kita dari bank dapat sekian, administrasi banknya sekian. Terus akhirnya sisanya sekian, sekian ini kita pajeki. Tapi pajaknya sudah dipotong bank. Hanya kebiasaan ini yang kita tidak pernah lakukan. Kita membuat laporan penghasilan bank, kita membayar bunga pajak dari bunga bank, tapi kita tidak pernah menerima atau meminta bukti potongan bank itu kan menerima. Nah, laporan kita kalau ditanya, wong pajak bingung. Ini wis bayar pajak, mana buktinya? Wis dipotong bank, mana buktinya? Kita tidak terbiasa minta bukti pemotongan pajak kita oleh bank. Nah, ini yang sebetulnya ke depan harus kita lakukan. Kita kan tidak biasa, Pak, menerima itu. Nah, jadi di USP pun itu mungkin ada penghasilan, walaupun transaksi dari, oleh, dan untuk, mungkin ada penghasilan. Kita lihat kasusnya, ada nggak uang masuk dari luar? Bunga bank itu kan dari luar, Pak. Dari bank. Nah, itu penghasilan. Nah, itu muncul di mana? Di laporan laba rugi. Jadi laba rugi tidak pendapatan bunga sekian, jasa sekian enggak, tapi pendapatan bunga bank sekian. Terus di USP, panjenengan kan juga punya investasi simpanan di PKPRI. Yang di PKPRI akhir tahun kita akan dapat. Itu pendapatan enggak bagi panjenengan? Nah, itu yang ditulis. Jadi di laporan laba ruginya USP itu tetap ada pendapatan. Pertama dari bunga bank, yang kedua dari PKPRI. Nah, itu yang kita bukukan betul. Tapi jangan dari anggota yang bunga itu dimasukkan sebagai penghasilan, itu salah. Ye, agak bingung sedikit nggak apa-apa, tapi kita praktek. Ye. Monggo Pak Prawito, langsung praktek. Ye.